Shalom, selamat pagi. Selamat berjumpa dengan saya, Pendeta Brian Taru. Semoga saudara, di mana saja saudara berada, tetap sehat dan diberkati oleh Tuhan. Milikilah harapan-harapan yang terus boleh menjadi pegangan hidup saudara melalui kebenaran firman Alkitab. Karena melalui kebenaran Alkitablah kita boleh menjadi kuat dan semakin indah di dalam Tuhan. Hari-hari ini saudaraku, dunia boleh bergerolak. Hari-hari ini dunia boleh mengalami tekanan oleh karena wabah COVID-19 yang sangat begitu menghancurkan keberadaan manusia di dunia. Tapi percayalah saudara, saudara tetap kuat di dalam Tuhan. Dan tetap boleh kita melihat bagaimana karya-karya Allah terus terjadi dalam hidup saudara. Di dalam Roma 8 ayat 28 berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu mereka yang terpanggil dengan sesuai rencana Allah. Jadi apapun yang terjadi saudara di dunia ini, di tengah kehidupan saudara, di tengah kehidupan keluarga saudara, mungkinkah itu sesuatu yang sangat mengerikan atau sesuatu hal yang mungkin sangat menyedihkan dan membuat mungkin Anda mengalami ketakutan, kekhawatiran, kecemasan. Tapi percayalah, di balik semua masalah, kesulitan yang mungkin Anda sedang hadapi, Allah punya rencana yang besar. Allah punya tujuan yang akbar buat saudara. Karena jelas sekali di sini bahwa kita melihat bahwa ada campur tangan Tuhan. Bahkan Tuhan izinkan semua persoalan masalah yang ada terjadi. Karena Dia punya rencana yang besar. Allah turut bekerja untuk mendatangkan segala kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Memang tidak mudah saudaraku, karena ketika kita nantinya menantikan bagaimana ending karya Allah terjadi dalam hidup saudara, kehidupan kita yang memuliakan nama Tuhan, dan kehidupan kita yang diberkati oleh Tuhan, hidup yang penuh dengan kemenangan, ini tidak mudah. Kadang-kala memang Tuhan izinkan kita harus melalui proses. Kita harus melalui sebuah peristiwa-peristiwa yang mungkin tidak saudara dan saya sukai. Dan peristiwa ini mungkin menyakitkan. Peristiwa ini bahkan menakutkan. Tapi percayalah saudara, proses yang Tuhan percayakan, pasti Anda diberikan kemampuan, Anda diberikan kekuatan untuk boleh menanggungnya. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, memang benar Alkitab berkata bahwa tidak pernah Tuhan berjanji bahwa Dia tidak pernah, atau Dia berjanji bahwa hidup saudara, hidupku tidak pernah mengalami masalah. Dia tidak pernah berjanji bahwa hidup saudara no problem, bebas dari masalah. Tapi selalu mungkin saudara, kecil besar atau bagaimana bentuknya, kita diperhadapkan dengan masalah. Satu masalah belum selesai, sudah muncul masalah yang baru. Tapi percayalah saudaraku, bahwa Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Proses apapun yang mungkin saat ini sedang Tuhan kerjakan dalam kehidupan saudara, proses apapun yang saat ini sedang Allah perhadapkan dalam kehidupan manusia di dunia, saya percaya dan saya terlalu yakin Dia punya rancangan yang besar secara global untuk semua manusia yang ada di dunia, yang ini memperkenalkan dirinya bahwa Dia Allah. Tapi kemudian Dia juga punya tujuan yang besar buat anak-anak Tuhan, yang hebat buat umat ketebusannya, supaya umat ketebusannya lagi lebih kuat menghadapi apapun tantangan. Karena dalam proses ini sebenarnya ada rencana Tuhan yang besar untuk kita boleh menjadi seorang yang militansi, seorang yang berkualitas, dan terus kita menunjukkan bahwa ketika kualitas ini ada, semua hasil daripada proses. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, saya teringat sekali bagaimana Yeremia mulai menasihati umat-umat Tuhan yang berada di dalam pembuangan. Walaupun memang tidak mudah saudara menjadi orang buangan, mereka menjadi orang yang dibuang. Dan di sana di Babel, umat-umat Tuhan yang diambil di Babel, mereka di sana harus diperhadapkan mungkin bukan dengan kebebasan,
Tapi mungkin ada paksaan di dalam soal pekerjaan. Dalam hal apapun, setiap segi kehidupan. Umat-umat Tuhan yang berada di Babel, betapa tidak mudah. Yeremia 29 ayat 11 di sana jelas sekali. Sebab aku ini mengetahui, kata Yeremia, rancangan-rancangan apa yang ada padaku. Pada Allah, ini suara Allah. Mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan. Yaitu rancangan damai sejahtera. Dan bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Inilah saudaraku bagaimana Allah boleh memberikan keteduhan. Boleh memberikan pemulihan. Memang harus diakui ketika bangsa ini. Dia melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Mereka bahkan melakukan pujian, penyembahan, dan bahkan ibadah-ibadah di Gunung Gerizim yang ada di Samaria. Allah di sini sebenarnya begitu marah dan dia begitu ingin supaya umat ini kembali. Tapi umat ini tetap mengeraskan hati. Sehingga Tuhan dengan keadaan yang mungkin berat sekali. Umat-umat ini harus masuk ke dalam tanah pembuangan. Selama 70 tahun mereka berada di Babilonia, saudara. Ini adalah keadaan yang tidak mengenakan, saudara. Berada di Babilonia adalah keadaan yang tidak disukai. Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Tapi percayalah secara membuktikan. Justru umat-umat Allah, umat-umat Tuhan boleh mengalami pemulihan. Mereka boleh mengalami restorasi kehidupan. Baik kehidupan secara pribadi. Baik kehidupan dalam keluarga. Dan juga kehidupan dalam persembahan. Adalah ketika mereka kembali dari Babilonia. Dibangun kembali, saudaraku, ibadah-ibadah yang sejati. Bahkan tempat di mana mereka di sana harus beribadah bersekutu dengan Tuhan. Mulai ada setelah mereka melewati Babilonia, yaitu sinagoge. Sebab dulunya mereka berada di bait suci. Tapi saat itu bait suci sudah dihancurkan. Dan mereka untuk menghadapi pemulihan, mereka harus beribadah kemana, saudara yang diberkati Tuhan. Ternyata ada sinagoge yang Tuhan percayakan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Inilah Allah kita. Dia tidak membiarkan saudara, dia tidak membiarkan kita. Mungkin menghadapi tantangan, menghadapi cobaan, menghadapi kesulitan. Kita tidak mampu untuk bisa menanggungnya. Tidak. Alkitab berkata jelas sekali. Dia memberikan semuanya ini. Dia mengizinkan semua peristiwa, semua masalah yang terjadi dalam kehidupan saya, dalam kehidupan saudara. Karena dia tahu, Anda dan saya mampu untuk bisa menanggungnya. Karena bukan saudara, tapi ada kekuatan Tuhan. Ada kekuatan Allah yang luar biasa dalam kehidupan saudara. Apalagi saudara adalah menjadi umat Tuhan. Di dalam diri saudara bukan saudara lagi. Di dalam hidup saudara bukan saudara lagi. Di dalam batinia dan roh kita, bukannya aku lagi, kata Rasul Paulus, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Ada keberadaan Allah. Ada eksistensi Yesus yang ada di dalam hidup saudara. Haleluya. Nabi-nabi luar biasa boleh memberikan nasihat. Tentu mereka bukan memberikan nasihat atas kekuatan mereka sendiri. Mereka memberikan nasihat bukan atas mungkin emosi mereka sendiri. Tapi mereka memberikan nasihat karena mereka mendengar. Hasil daripada mereka bersekutu dengan Allah yang besar. Seperti Yesaya juga. Dia boleh menasihati umat Tuhan yang dibuang ke Babel. Walaupun ini belum terjadi, saudara. Setelah 100 tahun kemudian, bangsa ini harus dibuang ke Babel. Tapi Yesaya sudah melihat bahwa bangsa ini nantinya akan diangkut. Dan di sana mereka akan mengalami penderitaan. Di sana mereka akan mengalami kehidupan yang begitu tidak baik sebagai bangsa buangan. Tapi dia menasihati dalam Yesaya 55 ayat 8. Rancanganku, rancangan Allah bukanlah rancanganku. Rancangan Allah bukanlah rancangan. Rancangan Tuhan berbeda dengan rancangan saudara. Rancangan Tuhan berbeda dengan rancangan kita. Haleluya. Bahkan di dalam ayat yang ke-6, bagaikan tingginya langit dan bumi antara rancangan Allah dan rancangan saudara. Artinya di dalam rancangan Tuhan, di dalam rencana Allah, ini seringkali sulit untuk saudara pahami. Tetapi ada maksud yang mulia, ada tujuan yang besar, yaitu saudara terus dipersiapkan dan boleh menjadi nantinya umat yang ditebus, umat yang dipulihkan, bahkan umat yang
dipenuhkan oleh Roh Allah. Ketika hati kita hancur, hati kita ini benar-benar, saudara, benar-benar tidak ada sesuatu yang mungkin kita banggakan. Di sini kita boleh melihat bahwa hati kita adalah hati yang dipenuhkan oleh Roh Tuhan. Haleluya. Bahkan di Alkitab di dalam Matius pasal yang kelima berkata, di mana hati kita ini boleh mengalami kehancuran. Ya, hati yang hancur adalah hati yang terus boleh melihat kemuliaan Tuhan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, di mana saja saudara berada, marilah teruslah saudara kita membina kehidupan kita. Seperti dalam Roma 8 ayat 28, bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang percaya kepada Dia, yaitu mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ada panggilan yang luar biasa di setiap persoalan, masalah, kesulitan, bahkan wabah pandemi corona ini. Dan panggilan Tuhan adalah mempersiapkan hidup saudara. Panggilan Allah adalah mempersiapkan hidupmu, sehingga hidup saudara dan hidupku menjadi hidup yang selalu berkenan dan hidup yang akan memuliakan nama Tuhan. Maka nantikanlah saudara akan menjadi seorang pribadi yang berkualitas, seorang pribadi yang militansi, seorang anak Tuhan yang diberkati oleh Allah. Tuhan tambahkan dalam hikmat saudara, Tuhan juga tambahkan dalam talenta kehidupanmu. Tuhan juga bahkan berikan dan tambahkan setiap kecakapan-kecakapan, baik di dalam pelayanan saudara, baik dalam pekerjaan saudara, baik di dalam usaha saudara. Apakah itu di tengah kehidupan pribadi, kehidupan rumah tangga, kehidupan keluarga, kehidupan berkomunitas, bahkan kehidupan jemaat. Anda akan melihat dan merasakan bagaimana penyertaan Tuhan, bagaimana karya Allah yang luar biasa itu akan menjadi fakta, dan ini akan menjadi realita dalam kehidupan saudara. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, mari tetaplah kuat menghadapi hari-hari ini. Sebab di dalam Mazmur 91 ayat ke-5, jangan takut akan setiap apapun yang terjadi. Jangan takut, sebab akan ada pembelaan Tuhan. Memang benar, kita harus akui, Tuhan tidak pernah berjanji bahwa saudara dan saya tidak pernah menghadapi masalah. Tuhan tidak pernah berjanji, bahkan setiap masalah selalu Dia menolong dengan kekuatan yang sepertinya wow. Tapi kadang-kala Tuhan izinkan saudara dan saya harus menikmati masalah itu. Sekali lagi, mungkin Tuhan tidak mengadakan atau Tuhan tidak melakukan saudara mengangkat masalah, atau Dia menghilangkan masalah, atau Dia memulihkan masalah. Tapi kadang-kala Tuhan izinkan masalah tetap nongol dan tetap ada. Tujuannya apa saudara? Supaya saudara berubah atas masalah. Karena tujuan Tuhan izinkan setiap masalah, Tuhan izinkan setiap kesulitan, Tuhan izinkan setiap persoalan dalam hidup saudara, supaya saya dan saudara mengalami perubahan. Kitalah yang mengalami restorasi, kitalah yang boleh mengalami pemulihan, kitalah yang mengalami perubahan kehidupan. Ini yang diinginkan oleh Allah. Sebenarnya berapa lama Tuhan mau mengubahkan atau Tuhan mau melakukan perubahan di setiap masalah yang Dia sedang izinkan dalam kehidupan saudara? Terlalu kecil, mungkin hitungan detik, hitungan menit, atau hitungan jam paling banyak. Dia akan melakukan dan mengangkat setiap masalah dalam kehidupan saudara. Tapi apa artinya saudara? Ketika masalah diangkat, ternyata saudara dan saya tidak pernah mengalami perubahan hidup. Mungkinkah ada masalah yang saat ini masih nongol terus? Anda sudah berdoa, kata Rasul Paulus, sudah 3 kali aku berdoa, tapi justru penyakit itu atau utusan setan, utusan iblis itu terus masuk ke dalam tubuhku, dan dia boleh menjadi duri di dalam daging. Saudara yang diberkati Tuhan, apa kata Rasul Paulus tujuannya? Supaya saya dibentuk menjadi seorang hamba Tuhan, pelayan Tuhan, yang mampu boleh menerima keberkatan Tuhan. Tapi ketika mungkin Tuhan izinkan duri, aku juga mampu untuk bisa menerimanya. Tujuannya adalah duri itu dipakai Tuhan supaya kita tidak menyombongkan diri. Duri itu dipakai Tuhan supaya menjadi warning bahwa kita adalah umat yang penuh dengan kelemahan dan hanya bergantung kepada Allah. Duri itu juga dipercayakan Tuhan supaya kita sadar dan kita mengakui hanyalah Dia Allah yang menjadi pusat kehidupan. Hanyalah Dia Allah Yesus Kristus yang boleh menjadi sentral kehidupan. Mendapatkan, menemukan, atau saudara berjumpa dengan kesulitan, percayalah, Allah memiliki rencana, Allah memiliki rancangan. Dan rancangan Allah bukan rancangan kecelakaan. Rancangan Tuhan bukan rancangan menghancurkan hidup saudara, menghancurkan kehidupan pribadi saudara, menghancurkan kehidupan keluarga saudara. Tapi rancangan dan rencana Allah adalah rancangan saudara keberkatan Tuhan, rancangan damai sejahtera
adalah rancangan yang penuh harapan. Saudara yang diberkati Tuhan, bersama dengan keluarga saudara, dan itu menjadi doa saya dan harapan saya. Anda tetap diberkati oleh Tuhan dan tetap memuliakan nama Tuhan. Jangan tinggalkan persekutuan dengan Tuhan, jangan tinggalkan keintiman dengan Allah. Karena ini waktunya Allah mau ingin memulihkan gerejanya. Allah ingin memulihkan pribadi saudara. Allah ingin juga memulihkan umat-umat Tuhan. Allah ingin memulihkan keluarga-keluarga. Kenapa? Karena kita semua ini nantinya akan dipakai Tuhan secara luar biasa. Dalam bidang kita masing-masing. Dalam seluruh aspek kehidupan saudara dan saya. Pagi hari ini saya Pendeta Brian Taruh tentu mengucapkan selamat kepada saudara untuk menikmati hari ini. Nikmatilah dengan penuh sukacita, nikmatilah dengan penuh harapan bahwa Allah menyertai saudara. Tingkatkanlah imun saudara melalui kebenaran firman Allah. Roh Kudus yang terus boleh memberikan sukacita, memberikan damai. Bahkan dia boleh memberikan penghiburan di saat saudara mungkin sedang mengalami kedukaan. Dia akan memberikan kekuatan di saat saudara mengalami kelemahan. Maka dia akan menjelaskan kebenaran saudaraku ketika kita tidak memahami apa maksud dan makna kebenaran itu dalam kehidupan saudara. Percayalah, ketika saudara hari-hari ini terus digerakkan, terus dipenuhi, terus dikuasai, dikendalikan oleh Roh Allah, maka hidup saudara menjadi hidup yang sangat berbeda. Ada kualitas diri, ada aktualisasi diri, dan itu digunakan untuk menjadi kemuliaan, hormat hanya bagi Tuhan. Selamat pagi saudaraku. Semoga saudara bersama dengan keluarga tetap diberkati oleh Tuhan. Muliakanlah Tuhan, besarkanlah Dia. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan.